ya belajar kita hari ini ya. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3, yaitu penerapan Pancasila di lingkungan rumah, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah, dan penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum anak-anak. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang nilai luhur Pancasila. Hari ini masih berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bagaimana sih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kita tahu anak-anak ya, bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Jadi, sikap kita sebagai warga negara harus menjunjung nilai-nilai luhur di dalam Pancasila. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat kita temui dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Contoh penerapan Pancasila di lingkungan rumah, contohnya ya ini, sebenarnya masih banyak hal ya yang merupakan aplikasi dari penerapan nilai luhur Pancasila. Contohnya yaitu menentukan tempat berlibur. Apakah kalian pernah bingung kita mau berlibur kemana? Nah, pasti setiap anggota keluarga memiliki keinginan yang berbeda dalam menentukan tujuan berlibur. Maka, anggota keluarga tersebut bisa mendiskusikan bersama untuk mencapai kesepakatan. Berdiskusi untuk mencapai kesepakatan itu sudah termasuk ke dalam penerapan sila keberapa? Ada yang tahu? Ya, pintar, betul sekali. Kegiatan berdiskusi mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kegiatan diskusi itu, kita pasti saling terbuka, ya. Saling terbuka untuk menyampaikan pendapat dan untuk menerima pendapat orang lain. Itu artinya kita menghargai pendapat orang lain. Nah, sikap menghargai pendapat orang lain ini mencerminkan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap anggota keluarga yang berlapang dada yang mau menerima keputusan itu mencerminkan sila ke-3, Persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah contoh penerapan Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu bila kita membantu teman yang ditimpa musibah. Mencerminkan sila keberapa ya kalau kita membantu teman? Ya, betul ya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam membantu teman, kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman ya, antara yang kaya atau yang miskin ya, ataupun yang berbeda agama dengan kita. Karena semuanya harus kita perlakukan secara adil ya. Menghargai teman kita yang berbeda agama dengan kita bisa kita lakukan dalam kegiatan, misalnya menghormati teman kita saat menjalankan ibadah yang mungkin ibadahnya berbeda dengan kita. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama itu mencerminkan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang terakhir adalah penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Ada banyak hal ya, banyak sikap yang bisa kita ambil dari penanaman nilai luhur Pancasila. Contohnya ketika kita naik angkutan umum saat berpergian, ya, kita harus menghargai sesama pengguna kendaraan. Siapa di sini yang ke sekolahnya naik angkutan umum? Ada tidak?
atau sudah pernah pergi dengan angkutan umum. Misalnya naik Trans Jogja, misalnya naik angkot, naik bus, kereta, pesawat ya, itu semuanya termasuk angkutan umum. Nah, jika kita berpergian dengan kendaraan umum, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Kita tidak bisa seenaknya sendiri, ya. Kita juga harus responsif terhadap keadaan di sekitar kita, terhadap orang lain, ya. Nah, contoh penerapannya, misalkan saat kita naik bus Trans Jogja, kita harus berbagi tempat duduk dengan orang lain, tidak bisa seenaknya. Di dalam Trans Jogja, kita juga berhak untuk mendapatkan tempat duduk. Nah, sikap tersebut berarti kita telah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak kita adalah mendapat tempat duduk, kewajiban kita adalah berbagi tempat duduk dengan penumpang yang lain. Juga, selain menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, hal tersebut juga merupakan penerapan nilai luhur Pancasila, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Di lain yang sudah Ustazah sebutkan tadi, masih banyak sikap-sikap yang sebenarnya itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak tahu, kita tidak paham ya sila kemana yang kita terapkan. Jadi kalian harus banyak berlatih dan membaca referensi. Sudahkah kalian menerapkan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari? Ustazah yakin pasti sudah ya. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar tentang materi penerapan luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah minta jangan lupa untuk mengulang lagi materi yang telah Ustazah sampaikan hari ini. Dan jika ada yang belum paham, silahkan diulang lagi videonya, dibaca lagi referensinya, dan banyak berlatih. Jumpa lagi di video berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Jadi materi itu Ustazah harapkan bisa kalian terapkan juga ya di kehidupan kalian sehari-hari. Karena Pancasila adalah pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, di mana kita sebagai warga Indonesia harus tunduk dan patuh pada pedoman Pancasila. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar untuk pembelajaran besok hari dan tetap semangat, jaga kesehatan. Dan Ustazah minta anak-anak tertib ya, sesuai dengan jadwal. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.